Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 11 1. Kami di sini akan memberikan panduan mengenai teks prosedur yang berjudul Cara Melakukan Pengamatan Osmosis Terhadap Telur. Perkenalkan, saya Revin Ardiansyah. Saya Anastasia Sabira Kurniawan. Saya Siva Hairunisa. Saya Nurjana. Saya Muhammad Repan. Saya Venusani Daulhaq. Saya Bunga Mega Pertiwi. Nama saya Helmi Mulyono. Sebelum kita melakukan pengamatan osmosis pada telur ayam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat larut melalui membran semipermeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memahami proses osmosis dan pengaruhnya terhadap ukuran dan massa telur. Ambil sebutir telur, lalu ukur sekitar 3 cm pada bagian ujung telur tumpul dengan menggunakan spidol. Setelah diukur, pukullah secara pelan menggunakan cutter sampai cangkangnya retak. Namun, jangan sampai selaput yang ada di dalamnya pecah atau robek. Langkah selanjutnya, bersihkan ujung telur yang tumpul dari retakan cangkangnya dengan cara mengambil retakan cangkangnya dengan hati-hati sehingga didapatkan ujung telur yang tumpul tanpa cangkang kurang lebih 3 cm. Kemudian, di ujung telur satunya, buat lubang kecil seukuran diameter sedotan untuk memasukkan sedotan. Langkah selanjutnya adalah bubuhkan skala pada sedotan dengan menggunakan titik nol dari pangkal yang berhimpitan dengan telur. Masukkan sedotan yang telah dibubuhkan skala ke dalam telur dengan hati-hati. Siapkan plastisin, lalu tempelkan ke area sekitar lubang agar udara tidak masuk. Kemudian siapkan air mineral kemasan gelas, lalu bagian atas dibuka dengan menggunakan cutter dengan diameter seukuran telur. Masukkan telur ke dalam aqua gelas sampai selaputnya itu terendam oleh air. Amati pergerakan air pada sedotan dengan selang waktu 5 menit sampai 30 menit.
Melakukan pengamatan osmosis pada telur memiliki banyak manfaat, terutama dalam memahami konsep biologi dasar dan melihat langsung teori bekerja dalam praktik. Manfaat yang pertama adalah memahami konsep osmosis secara visual. Pengamatan ini memungkinkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air bergerak melintasi membran permeabel selaput telur. Anda bisa melihat telur membesar di air biasa dan menyusut di larutan garam yang merupakan visualis langsung dari teori osmosis. Manfaat yang kedua yaitu melihat peran membran sel permeabel. Percobaan ini secara efektif menunjukkan fungsi membran sel yang hanya bisa dilewati oleh molekul air, bukan zat larut. Telur yang sudah dihilangkan cangkangnya menjadi model sempurna dari sel biologis, sehingga kita bisa mengamati fenomena ini tanpa alat yang rumit. Manfaat yang ketiga adalah hubungan konsentrasi dengan pergerakan air. Dengan menggunakan larutan dengan konsentrasi yang berbeda, Anda dapat melihat bagaimana pergerakan konsentrasi di dalam dan di luar telur mempengaruhi arah dan laju perpindahan air. Ini dapat membantu Anda lebih memahami tentang larutan hipotenis atau larutan dengan konsentrasi rendah dan larutan hipertonis dengan larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Dan yang terakhir ada menerapkan konsep sains ke dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan ini menjadi jembatan antara teori di buku pelajaran dengan fenomena yang nyata yang sering kita temui. Misalnya, mengapa ikan air laut tidak dapat hidup di air tawar? Lalu, fenomena ini mirip dengan bagaimana tanaman dapat menyerap air dari tanah. Nah, dengan kata lain, pengamatan ini tidak hanya sekedar praktik laboratorium, tetapi juga alat yang kuat untuk memvisualisasikan salah satu proses biologis paling fenomenal yang ada. Sekian video panduan dari kami, semoga bermanfaat.